Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kajian Nahwu tentang ayat-ayat Al-Quran. Sebelum ini kita sudah mencoba membuat kajian Nahwu untuk ayat Basmalah, ayat Hamdalah, ayat Ar-Rahmanir-Rahim, dan ayat Maliki Yaumiddin. Kali ini kita akan lanjutkan dalam kajian selanjutnya, yakni kajian Nahwu plus sorof untuk ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selamat menyaksikan. Kita akan teruskan bahasan kita kajian Nahwu sorof terhadap ayat berikutnya, yakni ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tuliskan dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, kita akan bahas secara nahwu dan sorof ya. Pertama kita bahas ini dulu. Iyyaka. Kalau diterjemahkan kan iyyaka artinya kepadamu. Ka itu kamu atau mu, iya kepada. Nah, kata iyyaka ini sesungguhnya terdiri dari dua unsur. Yaitu unsur iya sama ka. Tetapi kata iya tidak bisa dibaca secara mandiri tanpa disambung dengan kata berupa domir. Harus ada kata kelanjutannya, iya ka, iya kum, iya na. Nah, tinggal ganti-ganti aja kaknya. Kalau kamu laki-laki satu orang, iya ka. Kalau kamu yang perempuan satu, iya ki. Dua orang, iya kuma. Kalau banyak, iya kum. Kalau kepada kami, kepada kita, iya na. Kalau kepada saya, iya ya. Wa iya ya farhabun. Kalau kita khutbah Jumat, dengerin acara khutbah Jumat, misalkan khotib suka berwasiat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tuh iyaya itu ada iya tambah iya. Iya kepada iyanya ku. Jadi iyaya kepadaku, iyaka kepadamu dan seterusnya. Nah, iyaka ini dalam ilmu nahwu disebut sebagai domir. Domir itu apa? Kata ganti. Ada dua jenis domir yang disebut sebagai pertama domir doma irrofi, domir rofa. Yang kedua domir yang disebut dengan doma irun nasbi, domir nasob. Doma irrofi itu yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu semuanya adalah domir rofa atau doma irrofi. Misalnya ya, huwa, huma, hum, dan yang lainnya. Ini adalah domir dalam posisi rofa, maka disebut dengan doma irrofi, domir rofa. Nah, doma irrofi ini, huwa, huma, hum dan seterusnya itu posisinya sebagai domir rofa. I'rabnya adalah sebagai rofa alias marfu. Dan cara penulisannya itu munfasil, dipisah dari huruf sebelumnya. Jadi nggak boleh huwa, huma, hum ini disambung dengan kata sebelumnya, harus dipisah. Karena ini namanya domair munfasilah, domir yang dipisah penulisannya. Nah, ini huwa, huma, hum, ya, huma, hunna sampai nahnu itu adalah doma irrofi, domir yang irobnya rofa. Nah, selain doma irrofi ada lagi doma yang lain, jadi namanya doma irun nasbi. Domir yang kedudukannya irobnya sebagai nasob. Lebih tepatnya nasobnya adalah sebagai maf'ul bihi. Kalau huwa, huma, hum, ya, huma, hunna itu doma irrofi, kedudukannya sebagai mubtada.
Kalau kita menemukan kata huwa huma hum itu kedudukannya adalah sebagai mubtada atau paling tidak sebagai khobar. Kalau sebelumnya ada kata dulu ya. Tapi kalau di awal maka huwa huma hum ini kedudukannya adalah sebagai mubtada, i'rabnya i'rab rafa. Nah, selain yang huwa huma hum, domairul raf'i juga ada yang lain, yakni domairun nasbi, domir nasab. Ini domairul raf'i ya. Domir rafa. Nah, ada lagi yang lainnya ini namanya domairun nasbi. Domairun nasbi. Domir nasab. Apa aja domairun nasbi? Ya ini salah satunya adalah iyyaka. Nah, domairun nasbi itu adalah iya ditambah domir muttasil yang disambung, yakni ka, kum, na dan seterusnya. Nah, kalau huwa berarti iyahu. Kalau huma berarti iyahuma. Kalau hum berarti iyahum. Kalau hiya iyaha. Iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Jumlahnya sama dengan yang domairul raf'i. Domairun nasbi juga jumlahnya sama. Kalau ini ada 14 atau 18, ini juga sama ada 14 atau 18. Saya menyebutnya 18 domir sebenarnya, tapi nanti pada waktu yang lain kita akan bahas tentang rincian domir munfasil untuk yang rafa dan juga untuk yang nasab. Yang rafa adalah huwa huma hum hiya huma hunna sampai nahnu itu. Sedangkan yang domairun nasbi adalah yang ini. Iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Kalau dirinci ya, iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna. Iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Nah, terjemahnya apa? Kepada iya kepada kamu, berarti kepadamu. Iyaya kepadaku, iyana kepada kami, dan seterusnya. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, iyyaka, iyyahu dan teman-temannya itu adalah domairun nasbi, domir yang i'rabnya adalah nasab. Apa kedudukannya? Kedudukannya adalah sebagai maf'ul bihi, objek. Berarti kalau ada kata iyyakum, iyyaka dan teman-temannya, berarti ini kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Berarti karena ia sebagai maf'ul bihi harus ada kata kerja, ada fi'il, ada kata kerja. Makanya ini iyyaka na'budu. Nah, na'budu ini kan fi'il mudhari'. Apa cirinya fi'il mudhari'? Jangan lupa. Fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang cirinya, perhatikan huruf pertamanya. Kalau huruf pertamanya diawali oleh salah satu dari 4 huruf, a, ta, ya, sama na. Kalau ada fi'il yang diawali oleh huruf yang 4, saya hapus dulu ya. Kalau ada fi'il yang diawali oleh salah satu dari huruf yang 4, atayana, ada yang menyebut Anita ya, kalau saya menyebutnya atayana. Nah, ini kan ada na depannya, huruf pertamanya. Maka ini berarti ciri fi'il mudhari', atayana. Terus ciri yang kedua fi'il mudhari' itu belakangnya harus dhamma. Na'budu, kayak ini sama nasta'inu tuh. Depannya ada na juga. Nasta'inu depannya ada nun. Nanti fi'il mudhari' juga. Ujungnya pun dhamma sama. Nah, na'budu sama nasta'inu ini dua-duanya fi'il mudhari'. Tetapi karena depannya huruf nun, berarti nak di sini menunjukkan bahwa maknanya adalah kami. Domirnya adalah domir nahnu. Iyyaka na'budu. Nah, na'budu adalah fi'il mudhari'.
setiap fiil harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Pelakunya. Pelakunya adalah domir yang tersimpan, yang terkandung dalam kata na'budu. Apa? Nahnu. Karena di sini ada ciri nun, berarti domirnya adalah nahnu. Sehingga fa'il dari na'budu adalah nahnu. Setiap fiil pasti ada fa'ilnya, pelakunya. Cuman pelakunya, fa'ilnya ada yang kelihatan, nampak muncul baris, ada yang tersembunyi, tidak muncul, mustatir istilah bahasa Arab, istilah ini. Nah, na'budu artinya apa? Kami menyembah. Kata menyembah butuh objek tidak? Butuh. Menulis butuh objek apa yang ditulis. Menyembah butuh objek siapa yang disembah atau ya siapa yang disembah. Membaca butuh objek apa yang dibaca. Nah, kalau ada kata kerja yang butuh maf'ul bihi, itu disebut dengan fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek ya. Nah, ini kalimat iyyaka na'budu. Ini na'budu adalah fi'il dan fa'il, iyyaka sebagai maf'ul bihi. Objek maf'ul bihi-nya dikedepankan. Iyyaka na'budu. Sesungguhnya kalimat iyyaka na'budu secara sederhana asalnya adalah ini. Na'buduka, kami menyembahmu. Ka itu kamu. Maksudnya pada Allah ya. Na'budu, kami menyembah kamu, kami menyembahmu. Asalnya adalah fi'il, fa'il ya. Kemudian maf'ul bih itu biasanya ditaruh di akhir setelah fi'il dan fa'il. Tapi lantas kenapa di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini maf'ul bihnya, objek yang disembahnya itu ditaruh di depan? Karena penguatan bahwa inti dari kalimat ini adalah kepada engkaunya, kepada Allahnya, kepadamu hai Allah, tidak kepada yang lain-lain kami menyembah. Kalau kalimatnya na'buduka berarti kami menyembahmu. Yang jadi pokok pikiran adalah kami menyembahnya, kaminya. Tapi kalau yang disebutkan di awal adalah iyyaka dulu, maf'ul bih dulu, objek dulu, berarti titik tekan sekaligus juga pokok pikiran dalam ayat ini adalah terletak pada kata iyyaka. Kepadamu, tidak pada yang lain-lain kami menyembah. Meskipun secara sederhana iyyaka na'budu sama na'buduka itu maknanya itu sama, tapi dari segi makna secara mendalam ini ada beda penekanan. Kalau na'buduka fi'il fa'il maf'ul susunannya persis, fi'il dulu lalu fa'il lalu maf'ul bih sesuai dengan aturan biasa normal. Maka kalau yang ini artinya adalah kami menyembahmu. Yang jadi pokok pikiran, yang jadi titik tekan dalam kalimat ayat ini adalah kaminya. Sedangkan maf'ul bihnya ditaruh di belakang. Tapi Allah ingin menegaskan dalam ayat ini bahwa yang jadi titik tekan dalam ayat ini adalah kepadamu, kepada Allahnya. Maka karena ka-nya mau ditaruh di depan, sedangkan ka ini adalah domir mutasil. Domir mutasil, mutasil itu domir yang nempel, nggak boleh sendiri ditulis, harus disambung dengan kata yang lain. Maka asalnya adalah gini. Asalnya adalah gini. Na'buduka, ka-nya dipindah ke sini. Nah, ka-nya pindah. Jadi ka na'budu. Akan tetapi huruf ka ini adalah domir mutasil, domir yang ditulisnya harus disambung dengan kata sebelumnya. Ka ini maf'ul bihi, ditaruh di depan. Tetapi ketika maf'ul bihi ka ini domir mutasil mau ditaruh di depan, sementara ia hanya bisa ditulis kalau disambung dengan kata yang lain, maka dia butuh kata yang lain. Apa kata yang lain itu? Ya ini, iya. Oh. Iyyaka na'budu. Jadi ketika sudah iyyaka, maka iyyaka ini adalah maf'ul bihi.
yang didahulukan, maf'ul bih muqaddam istilahnya. Maf'ul bih yang didahulukan. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah. Gitu ya. Jadi iyyaka ini adalah domir rofa, domir nasab ya, yang kedudukannya sebagai maf'ul bihi yang dikedepankan. Akan tetapi iyyaka tidak harus di depan, tidak selalu harus di depan. Ini kenapa ditaruh di depan? Karena memang titik tekan dalam ayat iyyaka na'budu ini adalah pada kata iyyaka. Yang menjadi pokok pikiran, yang menjadi titik tekan dalam ayat ini adalah kata iyyakanya, bukan pada na'budunya. Yang jadi titik tekan. Tetapi kalaupun kita menaruh iyyaka di belakang boleh. Misalkan kalau kita dengan khutbah Jumat kan, ini nih. Usikum wa iyaya. Nah, usikum, usi fil mudhari, cirinya ada hamzah ya, boleh boleh ya. Ini kebetulan harokatnya karena mazid. Usikum, ini pakainya adalah ana, domir ana. Nah, kum maf'ul bihi, wa huruf ataf, iyaya ini maktuf kepada kum yang posisinya ini maf'ul bihi. Sehingga ini pun harus maf'ul bihi juga. Karena nggak bisa usikum wa i saja tanpa iya, maka ianya harus dibantu dengan kata iya. Gitu. Usikum wa iyaya, atau boleh dibalik. Usini, aku berwasiat kepada diriku, wa iyyakum. Nah ini gaya bahasa ya, boleh. Kalau kita udah tahu bahasa Arab mah mau pakai gaya apa silakan. Usikum wa iyaya, aku berwasiat kepada kalian dan kepada diriku, atau usini wa iyyakum, aku berwasiat kepada diriku dan kepada kalian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah dibahas, udah paham, yang ini mah tinggal idem, ngikutin. Tinggal paling ini wawunya huruf apa? Harful atfi ya, huruf ataf. Saya menyebutnya huruf ataf itu ada huruf sambung, harful atfi. Dan yang namanya huruf ataf, kata sesudahnya disebut dengan maktufun. Maktufun itu kata yang disambung. Disambung kemana? Berarti ada sambungannya. Apa namanya yang kata sambungan dari maktuf? Namanya maktufun alaih. Mana? Cari kata yang sama. Ini kan iyyaka. Mana kata yang sama dengan iyyaka di sebelum kalimat ini? Iyyaka yang pertama. Nah, ini namanya maktufun alaihi. Ini maktuf alaih, ini maktuf. Wawu huruf ataf, iyyaka maktuf, kata yang disambung, maktufun alaihi, kata yang jadi sambungan dari kata maktuf. Nah, rumusnya antara maktuf dan maktuf alaih harus sama. Ini maf'ul bihi, ini maf'ul bihi. Kalau misalkan nanti menemukan yang lain sebagai mubtada lagi, khabar lagi. Jadi posisi kata setelah wawu, iyyaka, itu sama posisinya dengan kata sebelumnya. Ini maktuf, ini maktuf alaih. Karena maktuf alaihnya adalah sebagai maf'ul bihi, maka iyyaka juga di sini maktufnya juga sebagai maf'ul bihi. Hanya saja kalau iyyaka maf'ul bihi untuk na'budu, iyyaka yang di sini maf'ul bihi untuk mana? Nasta'inu. Nasta'inu sama-sama fil mudhari. Apa cirinya fil mudhari? Depannya ada nun. Ingat atayana yang tadi. Ciri fil mudhari hurufnya di depannya ada salah satu dari 4 huruf. Atayana. Ada nun kan? Terus belakangnya dhamma. Nasta'inu. Nah, hanya saja terakhir ya. Hanya saja kita perhatikan antara na'budu dan nasta'in ada beda. Na'budu dari kata abada. Hitung abada ada berapa huruf? 3 huruf. Nah, kalau nasta'inu dari kata apa? Ista'ana. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, ketahuilah fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab itu harus ada 3 huruf. Kecuali yang hurufnya aslinya ada 4 huruf yang rubai. Nah, kalau kata dasarnya sebuah fi'il
itu terdiri dari 3 huruf. Nah, terus kalau kita menemukan fiil yang ada 6 huruf, berarti yang 3 itu asli, yang 3 adalah tambahan. Mana yang asli dari kata istana? Ini ana. Ana. Berarti alif sin dan ta itu adalah tambahannya, mazid. Sedangkan abada ini enggak ada tambahan, cuma 3 huruf, jadi asli semua. Nah, kalau sebuah fiil itu asli, belum ada tambahan huruf-huruf yang lain, ini disebut dengan mujarrad. Mujarrad itu adalah fiil asli sebelum ada tambahannya. Sedangkan kalau sebuah fiil sudah ada tambahannya, baik tambahannya itu 1 huruf, 2 huruf atau 3 huruf ya, maka disebut dengan mazidun. Mazid. Mujarrad adalah fiil asli sebelum ada tambahan, sedangkan mazid adalah fiil yang sudah mendapatkan tambahan atau imbuhan. Nah, kita tidak akan bahas sekarang tentang apa itu mujarrad sama mazid. Pada waktu yang lain soal kita akan bahas. Tapi ini uraian secara ringkas dulu aja, pengenalan sekaligus ulasan ringkas, tapi cukup dipahami tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya tentang makna ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Oke. Tadi kita sudah sampaikan, iyyaka kan kepadamu. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan kepadamu atau hanya kepadamu. Nasta'inu. Nah, ini kita ingin bahas sedikit tentang nasta'inu. Perhatikan kata nasta'inu. Pertama, nasta'inu adalah ini fi'il mudhari'. Kenapa disebut fi'il mudhari'? Karena di sini huruf nun di depan. Nah, tadi atayana. Nah, ini huruf na, berarti ciri fi'il mudhari'. Belakangnya domah, berarti juga ciri fi'il mudhari'. Nah, kata nasta'inu ini asalnya adalah ini. Bentuk nasta'inu ini sigot fi'il mudhari' asalnya adalah dari kata ana ya'unu. Terus dari kata ana ya'unu ini bentuk mujarradnya ditambah dengan huruf alif sin dan ta, ista. Maka ana ditambah alif sin ta jadi ista'ana. Fi'il madinya. Ini fi'il madi, ini fi'il madi. Dari fi'il madi ista'ana kita ubah menjadi fi'il mudhari'. Yasta'inu. Yasta'inu. Ana menolong, ista'ana meminta pertolongan. Nah, yasta'inu ini adalah sigot fi'il mudhari' yang bermakna sedang, dia sedang atau akan meminta pertolongan. Maka ketika diterapkan ke dalam ayat ini nasta'inu, karena na ini bermakna kami, domirnya nahnu, berarti siapa yang minta tolong? Kami. Jadi nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ingat, kalau ada sebuah fi'il diawali oleh alif, sin, dan ta, artinya adalah memohon atau meminta atau menuntut. Contoh tambahan ya. Misalkan kata ini yang sangat populer, kata gofaro, artinya mengampuni. Tambahkan alif sin ta sebelum kata gofaro. Jadi gimana? Istaghfaro. Istaghfaro. Gofaro mengampuni, istaghfaro meminta ampunan. Contoh yang lain, fataha, artinya membuka. Tambahkan alif sin ta sebelum fataha. Istaftaha. Artinya apa? Fathah membuka, berarti istaftaha memohon atau meminta membuka. Jadi kesimpulannya, kalau ada kata kerja ilustrasi ya, yang hurufnya ada 3, diawali oleh huruf ziyadah tambahan alif, sin, dan ta, maka kata kerja itu maknanya adalah memohon. Memohon apa kata kerjanya? Itu saja ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Catatan, bentar. Na'budu artinya bukan kami beribadah. Na'budu artinya adalah kami menyembah. Jadi jangan salah paham, jangan salah terjemahkan. Iyyaka na'budu diterjemahkannya adalah kepadamu kami menyembah, bukan kepadamu kami beribadah.
Kenapa? Kalau beribadah bahasa Arabnya adalah ta'abbada, ya ta'abbadu. Ta'abbada ini bentuk mazid, tambahan ta dan tasydid pada alif fi'il. Ini ta'abbada artinya beribadah. Nah, kalau abada artinya menyembah. Menyembah lebih umum. Kalau ta'abbada lebih spesifik. Demikian, semoga bermanfaat. Ila liqa fil waqtil qadim insyaallah. Jumpa lagi pada video berikutnya bahasan nahwu dan sharaf untuk ayat ihdinas siratal mustaqim. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.